Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai fungi. Fungi atau jamur atau juga mengatakan fungi katanya. Nah, jadi kita kan udah belajar nih tentang yang namanya kingdom. Nah, kingdom itu kan ada 5. Ingat ya, ada 5 yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama ada kingdom protista, yang kedua ada monera, yang ketiga ada fungi, keempat ada animalia, dan kelima ada plante. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kingdom fungi nih, gitu. Fungi atau jamur. Jadi, yang akan kita bahas itu meliputi ciri-cirinya, klasifikasinya, terus fungi ternyata memiliki bentuk simbiosis, dan selanjutnya ada perannya, ada peran positif dan peran negatif. Nah, jadi apa sih ciri-ciri umum dari fungi ini gitu? Yang pertama dia itu eukariot. Eukariot atau dia memiliki membran inti. Yang kedua dia tidak memiliki klorofil atau heterotrof sehingga dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau tidak dapat membuat makanannya sendiri karena bersifat heterotrof. Yang ketiga ada yang uniseluler, ada juga multiseluler. Uniseluler hanya memiliki satu sel, multi itu memiliki banyak sel. Nah, yang keempat dia itu mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi atau penyerapan. Bentuknya juga bermacam-macam, kemudian habitatnya di tempat yang lembab, dan dinding selnya tersusun atas zat kitin. Nah, ini ada bentuk-bentuknya dulu. Yang pertama ada mikroskopis. Mikroskopis berarti kan kecil ya, kan mikro, artinya berarti kecil. Nah, contohnya apa? Contohnya kamir. Jadi, fungi ada dikatakan dua, ada kamir, ada kapang. Nah, kalau misal kamir ini, dia itu bersel satu, uniseluler. Nah, dia itu sangat kecil ukurannya, makanya harus dilihat dengan bantuan mikroskop. Nah, kalau yang makroskopis, contohnya kapang atau mold. Jadi si kapang ini ukurannya besar, dia itu multiseluler dan biasanya tuh tersusun dari benang halus. Jadi bentuknya tuh tersusun dari benang-benang, lembaran benang itu yang disebut dengan hifa. Contohnya kayak di Jobs dijahit pada tempe kan kalian suka lihat kan. Nah, itu si jamurnya itu bentuknya benang-benang halus. Kalau yang tadi mikro itu kan contohnya Saccharomyces. Nah, kalian bisa lihat tuh, harus lihatnya pakai mikroskop. Nah, yang kedua ada cendawan. Jadi makroskopisnya ada dua. Ada kapang atau mold dan ada juga cendawan atau mushroom. Nah, si cendawan ini juga multiseluler. Nah, bentuknya tubuh buah. Jadi bentuknya tuh benar-benar kayak tubuh buah nih. Nih, lihat kayak ada tubuhnya nih. Tuh jelas kan beda kalau misalnya sama kapang-kapang kan dia cuma bentuknya kayak benang-benang halus aja nih. Tapi kalau ternyata si cendawan ini atau mushroom, dia tuh bentuknya udah bentuk tubuh buah. Tuh. Jadi ada tudungnya, ada lamelanya. Nah, di dalam lamela ini ada hifa, ada intistel, ada septa. Nah, terus ada cincinnya atau anulusnya nih. Nih, kemudian dia punya tangkai buah. Itu makanya dia dikatakan bentuk buah karena ada tangkainya, ada tudungnya. Nah, kalau jamur ini akarnya disebut dengan miselium. Nah, ini ada bentuk-bentuk fungi, ada bentuk Saccharomyces, ada contoh Saccharomyces, bentuk oval, Volvarilla volvaceae, payung, ada Rhizopus oryzae, ini bentuknya benang-benang halus. Kemudian ada Auricula polytricha atau bentuknya pipi. Jadi bentuk-bentuk fungi ini sangat beragam. Nah, struktur tubuhnya. Untuk struktur dan fungsi tubuhnya itu ada hifa atau benang-benang halus, yang tadi hifa atau benang-benang halus, kemudian ada septum atau septa. Jadi sekat-sekatnya nih, sekat-sekatnya ini dikatakan septum atau septa. Nah, terus ada hifa selositik yang tidak berseptum atau tidak bersekat. Jadi ini hifa yang bersekat, ini yang tidak bersekat nih, nggak ada sekat-sekatnya. Kemudian dia punya miselium vegetatif untuk menyerap makanan, kemudian punya miselium generatif untuk menghasilkan spora untuk proses reproduksinya, kemudian ada hostolium atau hostolia ujung hifa. Nah, ini ada bentuk lebih jelasnya nih. Jadi ini di dinding sel tumbuhan. Nah, ini si funginya akan menempel, si hifanya akan menempel di permukaannya. Gitu. Jadi si hostoliumnya atau ujung hifanya ini akan masuk ke dalam dinding sel tumbuhan ini. Tuh. Nah, kalau yang bintik-bintik ini apa sih? Bintik-bintik itu namanya nukleus atau inti selnya. Nah, cara hidupnya ada yang heterotrof. Heterotrof contohnya ada yang saprofit,
Jadi itu memperoleh makanan dari sisa-sisa organisme mati seperti daun-daunan atau bekas-bekas kertas gitu kan. Kadang kertas kalau ditumpuk lama-lama lembab akhirnya jadi jamuran. Nah, ada juga yang hidupnya dengan cara parasit. Nah, kalau misalnya dengan cara parasit ini, jadi dia tuh memperoleh zat organiknya itu atau memperoleh makanan itu dari organisme hidup yang lain. Jadi itu menumpang gitu, merugikan. Nah, contohnya kayak jagung nih. Jadi si ini tuh jamurnya nih. Nah, si jamur ini yang akan merugikan si jagung ini gitu. Jadi kalau parasit ini hidupnya merugikan dengan menumpang pada inangnya, tapi ya itu dia menyerap semua makanan pada inangnya. Lalu juga dengan simbiosis. Jadi kalau simbiosis ini dia ini memperoleh zat organik dari organisme lain, namun sifatnya menguntungkan bagi inangnya gitu. Misalnya dia itu dapat membantu mengambil dalam proses mengambil mineral dari tanah, contohnya kayak lichen. Jadi simbiosisnya itu dia menguntungkan atau disebut dengan simbiosis mutualisme. Nah, habitatnya dia di darat atau di laut, di tempat yang lembab, mengandung banyak zat organik, atau di bebatuan yang menempel pada pohon. Ini reproduksinya ada yang seksual dan aseksual. Dan tiap-tiap klasifikasi jamur ini, dia itu punya cara reproduksi seksual dan aseksual yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya jamur itu biasanya memang reproduksi dengan menggunakan spora. Nah, nih jadi kalau misalnya pada jamur uniselular itu biasanya dengan pembentukan tunas jadi individu baru. Nah, kalau yang multiselular itu dengan cara fragmentasi atau pemutusan hifa, dan kemudian dia akan membentuk spora seksual berupa sporangiosfor atau konidiospora. Nah, jadi nih si sporangiosfor sama konidiospora ini yang akan menghasilkan si spora. Nah, ini ada klasifikasi jamur, ada zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Kita akan bahas satu-satu. Jadi kalau deuteromycota ini jamurnya nggak sempurna karena nggak diketahui reproduksi vegetatifnya. Kemudian spora aseksual itu berupa sporangiosfor atau konidiospora. Ini contohnya. Selanjutnya ada zygomicota. Nah, kalau zygomicota ini dia tuh hifanya nggak bersekat, terus bersifat kolonisitik, jadi mempunyai beberapa inti, terus hifanya juga berfungsi untuk menyerap makanan yang disebut dengan rhizoid, terus dinding sel terbuat dari zat kitin, ada yang saprofit dan parasit, hidupnya kemudian reproduksi seksual dengan zygosporangium dan aseksual dengan sporangium. Nah, ini jadi cara reproduksi seksualnya. Jadi kalau secara seksual ini dia tuh punya dua hifa, ada hifa positif dan hifa negatif, kemudian saling berdekatan. Nah, selanjutnya gametangium positif dan negatif ini urutan dari satu ini, dia kemudian saling bersinggungan. Jadi udah positif negatif ini saling berdekatan, kemudian saling bersinggungan. Setelah bersinggungan terjadi peleburan. Ini terjadi peleburan nih, lihat ya. Yang tengah-tengah ini kan melebur nih. Nah, kemudian terbentuklah zygosporangium atau 2M. Selanjutnya ukurannya akan besar, akan masuki masa dormansi atau masa tidur. Nah, selanjutnya kalau udah masa dormansi dia akan berkecambah nih, dia akan mengalami karyogami, terus dia berkecambah. Selanjutnya sporangiumnya akan terbentuk di ujung sporangiofor. Jadi nih, ini kan jadi udah jadi nih tadi nih, udah diploid nih, udah membelah jadi secara meiosis, kemudian dia membentuk sporangium nih. Terus abis itu kemudian baru si sporangiumnya akan pecah. Nah, jadi sporangium bisa pecah. Nah, kalau misalnya dia udah pecah baru terjadi reproduksi aseksual. Jadi kalau misalnya terbentuk individu baru, reproduksi seksual akan terjadi setelah sporangium pecah dan spora tersebar gitu. Spora yang jatuh ke tempat yang baru akan menjadi individu baru. Jadi kalau misalnya seksual ini dengan cara hifa positif dan hifa negatif berdekatan, kemudian gametangiumnya akan bersinggungan, terbentuk zygosporangium, terjadi proses karyogami, terjadi proses meiosis sampai akhirnya terjadi sporangium, mengeluarkan sporangiofor. Nah, baru nanti ketika sporangiopora pecah atau jatuh di tempat yang cocok, nah, maka si sporangiofornya akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, itu yang dikatakan reproduksi aseksual. Ini contohnya nih, contoh dari zygomicota. Ada Rhizopus, ya, tadi Rhizopus stolonifer, ada Mucor sp, terus ini sporangiofor tuh rangkainya, kemudian sporangium yang ada di atasnya.
Selanjutnya ada divisi Ascomycota. Nah, kalau Ascomycota ini dia hifanya bersekat, terus ada yang uniseluler, ada multiseluler, ada yang saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru yang membentuk likens. Kemudian reproduksinya seksual dengan askus, membentuk ascocarp, dan reproduksi aseksualnya dengan conidium. Nah, jadi kalau misalnya dia membentuk askus ini awalnya mulainya nih dari bawah, jadi akan bentuk karyogami, kemudian akan mengalami meiosis pertama, meiosis kedua, akhirnya dia membentuk ascospora, kemudian dia akan nih, jadi kan dia ascospora nih, jadi dia tuh ya tadinya dua titik ini jadi akhirnya jadi mulai jadi ascus nih, dari ascospora formation nih jadi ascus nih. Nah, kemudian dia akan memisahkan diri nih yang merah sama yang hitam. Kemudian kalau misalnya yang merah ini jatuh, maka langsung terjadi aseksual. Nah, kalau misalnya enggak, nanti akan reproduksinya akan terus berlanjut gitu, sampai plasmogami. Ini ada animasi dari pembentukan askusnya. Selanjutnya ini ada bentuk-bentuk conidiumnya. Jadi bentuk conidiumnya ada banyak banget. Ada macam-macam, dan Aspergillus, Aspergillus flavus, dan Penicillium. Ini ada bentuk-bentuk ascocarpnya juga, macam-macam. Ini ada contoh dari si Ascomycota. Itu ada Basidiomycota. Nah, kalau Basidiomycota ini hifanya dia bersekat, tapi dia juga ada yang uniseluler dan multiseluler, dia saprofit dan parasit, kemudian simbiosisnya dengan akar tumbuhan bentuk mycorrhiza. Kalau tadi Asco kan dengan ganggang jadinya lichen. Kalau Basidio jadinya mycorrhiza. Terus reproduksi seksualnya dengan Basidium bentuk Basidiocarp, dan kemudian reproduksi aseksual dengan Conidium. Nah, kalau si Basidiomycota ini dia punya 3 miselium. Jadi ada miselium primer, sekunder, dan tersier. Kalau yang primer itu sel-selnya itu berinti 1. Kalau sekunder berinti 2. Nah, kalau tersier ini terdiri atas miselium sekunder yang terhimpun dalam bentuk jaringan yang teratur pada pembentukan basidiocarp dan basidiofor yang menghasilkan basidiospora. Ini ada reproduksi seksualnya. Seperti sama kayak jamu-jamu sebelumnya, jadi kayak dia harus diploid dulu 2N, kemudian dia meiosis, habis meiosis dia basidiumnya ini nih akan ada hifa positif dan hifa negatif, berdekatan, kemudian bersinggungan, jadi hifa kemudian hifanya bermicelia, jadi miselium dikaryotik, jadi basidiocarp muda, kemudian baru jadi basidiomycota. Ini untuk lebih jelasnya, jadi pertama nih ujung hifanya ini terjadi karyogami nih, setelah jadi karyogami baru dia akan membelah secara meiosis. Jadi kan satu nih ada 3 doang nih, jadi 4 begini, kemudian membentuk 4 benjolan jadi sterigma. Habis itu kemudian satu inti basidium akan masuk nih ke dalam satu stigma dan berkembang menjadi basidiospora. Setelah itu basidiospora terlepas, kemudian dia akan jadi hifa positif dan hifa negatif, jadi plasmogami. Nah, kemudian kedua hifa ini saling bersinggungan. Nah, terus siklus akan terus dan berulang. Nah, ini ada gambar dari Basidiomycota. Ini ada bentuk tudungnya, bentuk bilahnya, ada stipenya atau tangkainya nih. Ini ada basidium, gambar basidiumnya juga. Contohnya nih ada Lentinula edodes, Volvaria volvaceae, ada juga Amanita muscaria. Nah, jadi apa sih manfaat dan pengaruh jamur dalam kehidupan manusia? Pertama, Zygomycota. Kayak Rhizopus kan buat tempe. Terus Rhizopus stolonifer untuk pembusukan roti, Mucormucoides untuk kotoran hewan dan makanan yang beracun. Nah, terus Ascomycota, dia pembuatan ragi atau roti. Nah, Aspergillus venti pembuatan kecap. Ada juga Aspergillus oryzae pembuatan sake. Basidiomycota ini dapat dimakan juga nih. Biasanya dimakannya tuh kayak Volvaria tuh yang bentuknya. Tadi udah lihat, inget gak? Yang gambarnya kayak agak besar gitu. Terus ada Deuteromycota, biasanya dia ini parasit nih, kayak menyebabkan purap, terus menyebabkan penyakit kaki atlet, penyakit busuk pada tanaman, dan perusak kecambah dan buah. Ini gambar-gambarnya.
Ini peran jamur dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya masuk ke simbiosis mutualisme jamur. Jadi, untuk simbiosis mutualisme jamur ada dua, ada lichens dan mycorrhiza. Nah, kalau lichens ini atau lumut kerak, dia itu simbiosis mutualisme jamur dengan ganggang. Jadi, biasanya kalau misalnya yang simbiosis itu kayak Basidiomycota atau Ascomycota dengan Cyanophyta ganggang hijau biru atau Chlorophyta ganggang hijau. Nah, si lichens ini dapat ditemukan menempel pada batuan. Jadi lichens itu yang kalau misalnya di pohon atau di batu tuh kayak warnanya hijau-hijau gitu. Nah, itu namanya lichens gitu. Terus juga reproduksinya secara aseksual dengan fragmentasi. Terus cara kerjanya itu dia bersimbiosis dengan ganggang dan jamur. Jadi si jamur ini dapat bahan organik itu dari ganggang karena ganggang kan bisa berfotosintesis. Nah, dapatlah makanan buat si jamur gitu. Nah, sedangkan si ganggang ini dapat air dan mineral dari jamur gitu. Jadi manfaat lichens juga ketika misalnya di suatu wilayah masih ada lichensnya, berarti di situ dikatakan udara di situ masih bagus. Nih, jadi karena ketahanan jamur, lichens itu bisa hidup pada daerah yang kering gitu. Nah, jadi ada nih macam-macam jenis-jenis lichens. Yang pertama ada krustos, folios, fructicos, dan squamulus. Apa bedanya? Nah, kalau krustos ini dia itu mempunyai talus yang ukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat pada permukaan batu, kulit pohon atau tanah. Jadi biasanya kalau untuk mencabutnya itu susah, harus sampai substratnya dicabut. Gitu. Nah, terus bagian buah yang terdapat di permukaan itu disebut dengan endolitik. Nah, ini contohnya gambar dari krustos. Ada folios. Nah, kalau folios ini dia itu bentuknya kayak daun, tapi dia tersusun dari lobus-lobus kecil gitu. Nah, terus bentuk talusnya ini datar dan sedikit lebar. Jadi kan kalau misalnya kayak lichens, jamur, mycorrhiza ini belum bisa dibedakan nih akar batang daunnya, makanya disebutnya dengan talus. Nah, ini gambarnya nih, jadi bentuknya kayak daun gitu kan, nempel terus ada kayak lobus-lobus tersusun. Nah, ada frutikos. Kalau frutikos ini harusnya berupa semak. Jadi bentuknya kayak semak-semak gitu. Dengan seperti pita. Kemudian dia biasanya menggantung pada batu atau di daun atau cabang pohon. Jadi bagian atas sama bawah ini nggak dapat perbedaan. Nih, lihat nih. Jadi kayak sama gitu. Bentuknya kayak semak-semak gitu tuh. Nah, ada squamulus. Nah, yang terakhir squamulus ini dia tuh punya lobus-lobus itu kayak sisik gitu. Kayak squamulus dengan ukuran yang lebih kecil gitu. Dan saling bertindih gitu. Dan tubuh buah disebut dengan podetia. Ini gambarnya, ini gambar dari squamulus. Jadi kayak satu dengan yang lain tuh kayak saling tindih-tindihan. Catolum kerak itu ada bentuk lembaran atau Parmelia acetabulum, ada bentuknya grafis, ada juga usnea atau lumut janggut, seperti rambut, Cladonia rangifera atau dia biasanya hidup di salju, Roselia bahan indikator asam basa, dan Sentaria islandica bahan obat-obatan. Nah, selanjutnya ada mycorrhiza. Jadi, kita udah membahas tentang lichens, di mana lichens itu simbiosis antara jamur dengan alga. Nah, kalau mycorrhiza ini simbiosis jamur dengan akar tanaman. Jadi, biasanya tanamannya ini tanaman tingkat tinggi. Contoh yang bersimbiosis itu kayak Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Jadi, mycorrhiza ini bentuk kayak serabut tambahan pada akar dengan nikah masuk ke dalam. Jadi kayak akar kan bentuknya kayak serabut nih. Nah, dengan dia mycorrhiza tuh jadi dia tambah banyak gitu serabutnya. Dapat dua jenis mycorrhiza yaitu ada ekto dan ada endo sesuai namanya. Ekto itu pasti di luar, endo itu pasti di dalam. Nah, jadi kalau ekto itu hifanya menembus sampai kulit luar epidermis saja. Nah, contohnya kayak di pohon pinus, tapi kalau endo itu dia menembus sampai dalam gini, sampai dalam sampai korteksnya gitu. Contohnya kayak di tanaman anggrek, kol dan polong-polongan. Nah, mycorrhiza ini bermanfaat untuk membantu proses penyerapan air dan mineral oleh akar. Jadi melindungi akar dari kekeringan, melindungi akar dari infeksi jamur lain, dan merangsang pertumbuhan tanaman melalui hormon yang dihasilkan oleh hifa jamur. Jadi kan kadang tuh ada yang akar tanamannya cuma pendek gitu. Jadi kalau misalnya mau cari air atau cari nutrisi itu sulit. Nah, dengan adanya mycorrhiza ini, jadi dia bisa memanjang akar lagi, tambah panjang dan bisa mencari banyak nutrisi atau banyak air. Ini ada gambar atau contohnya mycorrhiza. Iya nih, kan akar biasa nih, yang nggak ada mikroja, kalau ada mikroja jadi tambah panjang nih. Hmm, contohnya nih, ini yang nggak ada mikroja, sekarang ada mikroja jadi panjang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf.
Kalau ada yang tanyakan nanti boleh silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.